Ada klub yang dikenal karena sejarah panjangnya. Ada klub yang ditakuti karena trofi dan kejayaannya. Ada juga klub yang dipuji karena akademi mudanya yang menghasilkan bakat-bakat luar biasa. Tapi ada satu klub yang kini dikenal karena hal yang berbeda. Mereka bukan tempat para pemain besar datang untuk mengejar piala, melainkan untuk menyelamatkan karier. AS Monaco, klub kecil dari kerajaan mungil di tepi Laut Mediterania, menjelma menjadi tempat perlindungan terakhir bagi para bintang yang nyaris punah. Mereka bukan sekadar klub yang membesarkan nama Henry, Trezeguet, atau Mbappe, tapi juga klub yang berani menampung mereka yang dicap gagal, cedera, atau bermasalah. Di saat klub-klub besar mulai menutup pintu, AS Monaco justru membukanya. Mereka percaya bahwa setiap pemain layak mendapatkan kesempatan kedua, dan disinilah cerita dua nama besar bermula. Dua pemain yang dulunya bersinar terang, tapi kini datang dengan harapan untuk bangkit kembali. Namun pertanyaannya, kenapa Monaco? Kenapa bukan klub-klub besar lain yang punya fasilitas lengkap dan nama besar? Jawabannya sederhana, karena AS Monaco tahu cara memperlakukan pemain sebagai manusia, bukan sekadar aset. Disinilah pemain bisa bernapas lagi, bisa merasa dihargai, dan bisa kembali jatuh cinta pada sepak bola. Pemain Prancis itu akan merapat ke Stade Louis II secara gratis, sementara nomor 10 Barcelona bisa tiba dengan status pinjaman plus opsi beli. CEO AS Monaco Thiago Scuro mengungkapkan pada September lalu bahwa tujuannya adalah untuk memiliki 50% dari skuad tim utama yang terdiri dari pemain akademi dalam 3 tahun ke depan. Ini adalah tujuan yang ambisius, namun bisa dibilang dapat dicapai untuk sebuah klub yang telah lama terkenal dalam mengembangkan talenta binaan sendiri, seperti Thierry Henry, David Trezeguet, dan Kylian Mbappe. Namun, Scuro tetap sadar betul akan pentingnya untuk terus menjelajahi pasar dalam pencarian potensi pemain murah, demi memastikan bahwa AS Monaco mempertahankan perpaduan yang dibutuhkan antara pemain muda dan yang berpengalaman untuk bersaing di level Liga Champions. Untuk alasan itulah, pria asal Brasil ini bersedia mengambil risiko pada Paul Pogba dan Ansu Fati. Karena fokus mereka dalam menemukan permata tersembunyi dan memoles berlian kasar, AS Monaco belum banyak membuat gebrakan di bursa transfer sejak musim panas 2013-2014, ketika Presiden klub Dmitry Rybolovlev menghabiskan hampir 150 juta euro untuk pemain baru, termasuk bintang Kolombia Radamel Falcao dan James Rodriguez. Maka dapat dengan mudah dikatakan bahwa Pogba akan menjadi rekrutan paling terkenal Les Monégasques dalam dekade terakhir. Sebagai contoh, mantan gelandang Juventus ini memiliki 63 juta pengikut di Instagram, lebih dari 30 kali lipat jumlah pengikut AS Monaco. Dan itu terjadi meski Pogba belum memainkan satupun pertandingan sepak bola kompetitif sejak 3 September 2023 karena larangan doping. Sejak awal, pemain Prancis itu mengakui kesalahannya karena mengonsumsi suplemen yang diresepkan oleh seorang dokter di Florida, yang menyebabkan peningkatan kadar testosteron dalam sistem tubuhnya, yang terdeteksi oleh tes narkoba setelah pertandingan Serie A melawan Udinese. Namun, Pogba bersikeras bahwa ia tidak pernah dengan sadar atau sengaja menelan zat terlarang. Akibatnya, ia melawan larangan 4 tahun yang awalnya dijatuhkan oleh Komite Anti-Doping Italia dan Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS, pada akhirnya mengurangi hukumannya menjadi 18 bulan, dengan memutuskan bahwa meski Tuan Pogba tidak sepenuhnya tanpa kesalahan dan bahwa sebagai pemain sepak bola profesional, ia seharusnya lebih berhati-hati dalam situasi tersebut. Pelanggaran itu tidak disengaja. Akhirnya mimpi buruk ini berakhir, kata Pogba, setelah bandingnya sebagian dikabulkan. Saya bisa menantikan hari di mana saya bisa mengejar impian saya lagi. Saya bermain dengan integritas, dan meski saya harus menerima bahwa ini adalah pelanggaran dengan pertanggungjawaban mutlak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hakim pengadilan arbitrase olahraga. Kini, ia bebas untuk melanjutkan karier di level tertinggi yang sempat tampak akan berakhir. Di usia 22, Ansu Fati berusia 10 tahun lebih muda dari Pogba,
Namun ada kekhawatiran yang sama besarnya mengenai apakah pemain Spanyol itu juga sudah habis di level tertinggi. Sekarang rasanya seperti sudah lama sekali. Tetapi pada 2019, Fati adalah pemain muda paling menarik di dunia sepak bola. Seorang sensasi berusia 16 tahun yang memecahkan satu rekor demi rekor di Barcelona dan memukau dunia dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Lamine Yamal sekarang. Lalu datanglah cedera yang mengubah segalanya. Pada 7 November 2020, hanya 2 minggu setelah Fati menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah El Clasico, ia merobek meniskus di lutut kirinya. Barca mengatakan remaja itu akan absen selama 4 bulan. Namun ia tidak kembali selama 9 bulan. Dan bahkan ketika ia kembali, ia bukanlah pemain yang sama. Ada kilasan dari performa lama Fati selama musim 2020, di mana ia mencetak 10 gol di semua kompetisi. Tetapi fakta bahwa Barca meminjamkannya ke Brighton pada musim berikutnya menunjukkan bahwa klub telah kehilangan kepercayaan pada seorang penyerang yang telah mereka berikan kehormatan tertinggi dengan memberinya nomor punggung ikonik Lionel Messi, yaitu nomor 10. Sayangnya, Fati gagal tampil mengesankan di Liga Premier Inggris, sehingga tidak ada peluang baginya untuk mempermanenkan kepindahan ke Brighton. Penunjukan Hansi Flick sebagai pelatih Barcelona musim panas lalu tidak banyak membantu nasib Fati, karena pelatih asal Jerman itu ditugaskan untuk membuat Barcelona tidak hanya lebih baik, tetapi juga lebih bugar. Tidak mengherankan, Fati yang kerap cedera hanya mendapatkan 3 kali kesempatan menjadi starter musim lalu, dan hanya bermain selama 298 menit secara total. Tentu saja, Barcelona sudah lama berusaha menjual Fati untuk mengurangi beban gaji dan menghasilkan keuntungan murni guna meringankan masalah aturan finansial mereka. Masalahnya, mereka kesulitan menemukan pembeli untuk penyerang yang rentan cedera ini. Namun, AS Monaco bersedia meminjam Fati dengan opsi untuk membelinya secara permanen. Lalu, seberapa besar harapan Fati dan Pogba untuk memulai kembali karir mereka di kerajaan kecil ini? Penggemar sepak bola Perancis tidak terkejut dengan gaya permainan AS Monaco yang menarik. Mengingat kesiapan Hutter memberikan kebebasan kepada talenta kreatif seperti Elias Benseghir, Magnus Akliouch, dan George Ilanikena untuk mengekspresikan diri. Bagi saya, sepak bola adalah hiburan, kata Hutter kepada The Guardian awal tahun ini. Saya benci sepak bola yang membosankan. 15 umpan di lini belakang lalu kembali ke kiper. Saya suka memainkan gaya sepak bola yang menginspirasi. Ini tidak berarti Anda menang setiap pertandingan. Bisa dibayangkan Fati dan Pogba akan menikmati bermain di bawah pelatih yang berpikiran ofensif seperti ini. Mungkin yang lebih penting, Hutter tampaknya adalah sosok yang tepat untuk mengeluarkan potensi terbaik dari Fati dan Pogba. Seperti yang ia buktikan berulang kali dengan penanganan Denis Zakaria yang sebelumnya kurang disiplin, pelatih asal Austria ini memiliki kemampuan manajerial yang luar biasa. Dulu, di awal karir kepelatihan saya tidak bisa memahami mengapa beberapa pemain tidak memiliki sikap seperti yang saya miliki sebagai pemain, kata Hutter, kepada getfootballnewsfriends.com. Lalu Anda mulai belajar bahwa setiap pemain adalah individu yang berbeda, sehingga selalu ada banyak emosi. Dan ketika Anda tidak bisa mengendalikannya, Anda bisa mengatakan sesuatu yang berlebihan. Cukup adil untuk mengatakan bahwa jika Fati dan Pogba pindah ke AS Monaco, mereka akan menemukan pendengar yang simpatik di Stade Louis II, yang lebih dari bersedia mendengarkan keluhan mereka terhadap klub sebelumnya.